Yo, what's up, Time Out Gang? Aduh, I hate to say this, tapi Isaiah Hartenstein hari ini outplayed Victor Wembanyama di game kelima of the Western Conference Finals. iHeart scored more points, grabbed more rebounds, dish out more assists than Victor Wembanyama hari ini. Dan OKC Thunder back in the driving seat sekarang ini setelah tadi mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 di game kelima. And of course, OKC is one win away from going back again to the NBA Finals dan akan bertemu dengan New York Knicks. Hari ini pun juga OKC still playing without Jalen Williams dan juga AJ Mitchell. Jalen Williams actually pemanasan sih, udah 2 game terakhir ini, tapi memang belum bisa bermain. Hari ini gantian juga fansnya Thunder yang memakai kostum Salesian Nuns. Tadi ada beberapa cowok yang pakai kostum itu, ngakak ya. Ini serunya nonton NBA juga sih, bagaimana fansnya tuh kreatif banget sih dan juga berekspresif. iHeart tadi sebenarnya the whole game sih, he was amazing, tapi di kuarter keempat tadi sempat memberikan boost dengan offensive rebounds, movementnya dia, defense-nya dia, lalu juga ada assist-nya dia, ada dunks tadi juga seingat gue. Jadi iHeart hari ini menurut gue adalah the key player sih. Selain Jared McCain, of course kita akan talk about Jared McCain, tapi bagaimana dia hari ini bisa contain Victor Wembanyama, itu menurut gue menjadi kuncinya sih untuk OKC Thunder. iHeart double-double, 12 points, 15 rebounds, dan juga 4 assists. Sering banget menurut gue bola yang muntahan atau 50-50 ball itu tadi ke si iHeart. Itu kenapa dia juga mendapatkan 6 offensive rebounds. Sedangkan Wemby again struggle banget, apalagi dari awal pertandingan juga kelihatannya pasif banget, banyak settle main di perimeter. Wemby hari ini statsnya 20 points, tapi 4 dari 15 nembaknya dan hanya 6 rebounds. Saat dijaga oleh iHeart, Wemby itu nembaknya 3 dari 11. So masterclass defensive performance dari iHeart. Kembali Wemby menjadi non-factor di dalam paint area, dan kalau Wemby udah nggak terlalu aktif ya, nggak terlalu agresif dalam paint area-nya OKC, itu biasanya chance OKC menang itu akan naik, pasti akan lebih tinggi. Tapi juga dari awal game ya guys, gue ngerasa Wemby tuh kayak nggak ada sense of urgency gitu, karena 8 menit pertama seingat gue tuh dia nggak ada attempt guys, 0 attempt dan cuma 1 rebound doang statsnya di 8 menit pertama guys, in the most crucial game boleh dibilang in the series, karena 80% yang menang game kelima itu biasanya akan advance ke NBA Finals. Jadi tadi gue cukup kaget sih dengan Wemby tidak agresif dari awal ini. Nanti Wemby kalau memang di game ke-6 ingin Spurs menang, dia harus gas sih. Dia harus ngegas dari awal sih kalau pengen Spurs ada chance menang, karena tadi pun Wemby ya setiap quarter, every quarter di limit cuma 1 field goal aja per quarter. Gokil ya defense-nya si OKC Thunder. Tadi juga Wemby katanya tumben banget tuh nggak mau do media. Katanya tadi abis game langsung cabut. Tumben banget, biasanya Wemby seneng banget tuh ngobrol sama media, dan juga dia sangat profesional kan biasanya. Tapi gue nggak tahu sih, either fatigue atau kesel sih mungkin ya di game kali ini. And dia sama Spurs nggak boleh terlalu jatuh cinta juga sama 3 points. Wemby hari ini 0-5 3 poinnya. De'Aaron Fox 0-4. Total sebagai tim hanya 12 dari 41 atau 29% saja. Terakhir juga mereka mencoba ya untuk ngejar ketinggalannya itu dengan 3 point sih. Sayang banget sih, padahal sebenarnya kalau mereka pelan-pelan 2 poin main transisi, tadi harusnya masih bisa ngejar sih, tapi sayangnya mereka settle for a lot of 3-point shots. And Spurs tadi of course kecolongan di Jared McCain in his first playoff start. Amazing adjustment dari Mark Daigneault, di mana dia memasukkan Jared McCain untuk menggantikan si Cason Wallace di starting lineup. Ini gue ngerti kenapa dia lakukan ini, untuk mencari mungkin boost untuk offense-nya OKC yang hanya 82 poin, second lowest in their playoff history di game keempat. Jadi tadi memang di babak pertama juga slow start kok si Jared McCain, hanya 2 poin aja. Tapi di babak kedua, di kuarter ketiga, terutama di kuarter keempat, tiba-tiba 3 poinnya masuk mulu guys. Jared McCain mencetak 18 dari 20 poinnya di babak kedua. Tadi di kuarter keempat juga ada 2 kali ya 3 point. Satu yang dari Konghala, asisnya iHeart, dan yang kedua adalah dari offensive rebounds-nya Cason Wallace, dan itu udah langsung Spurs
lempar bendera putih guys setelah 2 kali kena 3 point sama Jared McCain, and Jared McCain has been huge man. Ini gue yakin fansnya Philly coba bisa geleng-geleng setiap hari, setiap kali mereka nonton series ini. Mungkin mau maki-maki Daryl Morey juga bilang sell high, kayaknya kurang high sih sellnya ya untuk si Jared McCain. And amazing, Jared McCain obviously percaya dirinya tinggi banget sih. Apalagi kita tahu dia cuma 4 poin kan ya kalau nggak salah in the last game. Tapi benar-benar bisa ngangkat banget, bisa ngangkat tim OKC ini yang tidak ada si Jalen Williams. So shout out to Jared McCain man. Pasti ini nambah fans banyak banget sih Jared McCain selama playoff ini. Selain itu Alex Caruso juga had a big bounce back game setelah 0 point di game keempat. Dia tadi mencetak 22 points off the bench termasuk 4 threes dan juga 6 assists plus 3 steals di game kali ini. Caruso sekarang ini made the most threes in conference final sejak Luka Doncic di 2024. Total di 5 game ini udah 18 3 points. Gila, gue nggak ngerti sih. Ini juga fans Lakers cuma bisa gigit jari doang sih sejujurnya sih ngeliat seberapa besar impactnya Alex Caruso juga selama series ini. Gila, menurut gue sekarang ya, gue nggak mengecilkan Shea ya, gue nggak mendiskredit Shea. But if you ask me, siapa Finals MVP-nya untuk Western Conference? I don't know man, I might look at Alex Caruso man. Dia yang swung the series sih menurut gue untuk OKC so far ya. So far kalau mereka bisa menang dan masuk ke babak final nantinya. Shea, again, slow start. Gue gak ngerti ada apa dengan Shea dan startnya sekarang ini. Tadi sempat cuma 1 poin nih seinget gue. Tapi abis itu agresif, banyak dapat free throw. Shea had 32 points, 16 dari 17 free throw-nya dan 9 assist. Di series ini, saat Shea mencetak 25 plus points, OKC rekornya 3-0. Tadi di quarter kedua juga sempet anjir dia put Wemby on skates. Oh my god, that was nice though. Step back jumpernya dari Shai Gilgeous-Alexander. Tapi gue yakin, aduh, Shai itu banyak banget mungkin jatuh, satu jatuh. Lalu juga pastinya foul baiting, banyak banget pasti yang marah-marah tentang itu mungkin hari ini dengan Shai mendapatkan 17 free throw. Tapi gue lebih marah sama Stephen Castle sih kalau gue sih. Karena Stephen Castle tadi ada beberapa kali yang menurut gue foulnya nggak penting sih. Dia 94 feet away. 94 feet away, lo ngapain mau nempel si Shai terus lo tabrak. Dan in bonus situation, ya Shai dapat 2 free throw lah, gampang banget lah. Dan tadi ada beberapa kali juga kayak agak soft sih memang. Foulnya dia pukul tangannya si Shai, and then also 2 free throws. So gue nggak tahu apakah Castle ini kurang smart atau memang terlalu agresif sih untuk jaga si Shai Gilgeous-Alexander. I think he should watch the film again dan juga mungkin adjust cara dia jaga si Shai. Jangan sampai terlalu over-committed dan juga terlalu over-aggressive karena itu akan merugikan sekali untuk San Antonio Spurs. Dan tadi kalau nggak salah he play with 5 fouls ya, si Stephen Castle. Sayang banget gitu karena kan kalau kita lihat offensively dia top scorernya untuk Spurs dengan 24 points, 3 dari 5 3 poinnya serta juga 6 assist. So he was the focal point hari ini untuk offense Spurs. Jadi sayang banget kalau he has to fight with foul trouble. Tapi kalau gue yakin sih ini kayaknya pengalaman ya. Atau yang lu bisa lihat juga dari hari ini ya, pengalaman Spurs belum pernah masuk. Kebanyakan mostly pemainnya belum pernah masuk ke Western Conference Finals. Terasa banget dengan execution yang mereka sih beda banget dengan OKC yang benar kayak yakin banget sih dan juga tajam banget lah semuanya. So I think ya experience ini yang bikin para pemainnya Spurs hari ini banyak mental mistakes. Setelah itu of course juga mereka ya ada beberapa momen yang juga mungkin bikin kesel juga fansnya ya, terutama yang Cason Wallace goaltending. Itu look cornet ya kalau nggak salah, yang layup itu nggak di call juga sama wasit. And then after that ada lagi drama, Mitch Johnson minta challenge, wasit juga nggak kasih, padahal itu di depan wasit loh. Minta challenge-nya saat bola out kena kakinya Chet, itu juga sayang banget kehilangan satu momentum dan juga kehilangan satu bucket karena setelah itu pun juga si Mitch Johnson terkena technical foul sih. I think itu di akhir kuarter ketiga, gue nggak tahu ya, itu mungkin juga memecahkan fokus dari para pemain Spurs. Mereka mungkin juga akhirnya kayak pengennya marah-marah dan juga komplain aja sih ke wasit. But they had a clear argument lah. They had a clear argument dan gue cukup bete juga sih pas lihat wasitnya malah kasih technical foul ke Mitch Johnson. What the hell? Tapi
Ya biasalah Tony Brothers sih, gimana ya Tony Brothers sih, agak kesel juga sih nonton Tony Brothers di babak pertama terutama ya. Di mana dia tiba-tiba nge-call kayaknya 25 call ya, foul calls, and then dapat 39 free throw tuh both teams di babak pertama doang. It was hard to watch though. It was really hard to watch, dan gue harapkan Tony Brothers nggak akan niup lagi sih di series ini, karena tadi juga kalian tangkap kamera lagi senyum-senyum sama Lu Dort. Jadi itu adalah mungkin perdebatan online yang hangat hari ini, dan juga pastinya bikin fans NBA tadi juga mungkin agak kesel ya nontonnya. But selain itu, Chet Holmgren juga kita harus kasih kredit hari ini, di mana Chet mainnya dengan double-double, 16 points dan 11 rebounds. Ini adalah output tertinggi untuk Chet Holmgren di series ini. Dan yang gue suka dari Chet adalah he was letting the game come to him. Dia nggak mencoba untuk melakukan sesuatu yang berlebihan, dia nggak coba untuk maksa-maksa. So he was just letting the game come to him, dan itu kenapa menurut gue efficient banget sih mainnya si Chet Holmgren hari ini. Chet tadi sempat ngedang sekali di depannya Wemby, tapi sayangnya nggak bersih ya masuknya ya. Sayang banget sih itu, masuknya nggak bersih. Karena yang bersih tadi itu sempat kelok juga di posterize sama Chet, tapi udah telanjur 24 second violation. Terus tadi juga ada sempat momen di mana pas time out, Chet sama Wemby shoulder bomb. Biasa aja sih sebenarnya, tapi reaksinya Jalen Williams yang bikin ngakak. Jalen Williams like, oh okay, I see you Wemby. Kayak gitu lah mungkin ya reaksinya dia. Terus juga terakhir tadi yang bikin kesel ini si Mason Plumlee. Aduh, Mason Plumlee, ngapain sih lu nabrak-nabrak Jared McCain? Iseng aja. Menurut gue itu unnecessary sih. Unnecessary banget dari Mason Plumlee. Pas sama-sama dari Duke ya. I think they both went to Duke, right? Makanya tadi si iHeart juga langsung labrak pemain-pemain Spurs sih. And dia juga sempat ada trash talking sedikit sama Bismack Biyombo. But yeah, that was the game. Di game 5 menurut gue dengan Wemby kurang agresif. Lalu De'Aaron Fox juga did not show up in this game. De'Aaron Fox hari ini total cuma 9 poin, 4 dari 15 juga, sama kayak Wemby, jadi 8 dari 30 mereka berdua. Sayang sekali hari ini untuk De'Aaron Fox tidak bisa mengulang performance-nya kemarin ini di game 4. And of course Devin Vassell streak 10 poinnya juga patah. Setelah hari ini cuma 6 poin doang, 2 dari 11 nembaknya. Malahan hari ini yang membantu adalah Julian Champagnie ya. Dia babak pertama dia yang carry. Dia pun juga hari ini selesai dengan 22 points dan 8 rebound, 3 steals untuk San Antonio Spurs. Ya sekarang ini untuk Mitch Johnson udah tinggal bisa memastikan aja si pemain-pemainnya nggak fatigue sih. Gue ngerasa tadi di kuarter keempat kaki-kakinya pemain Spurs agak berat ya. I don't wanna be like an excuse untuk San Antonio Spurs, karena obviously memang main almost like every other day. I mean like every other day actually. Ini emang lumayan berat sih, belum lagi travelingnya juga. Apalagi kan di game pertama harus inget loadnya para starternya Spurs tuh gede banget ya. Jadi itu kenapa kelihatannya nih energinya udah mulai kerasa sih. Dan itu juga gue kadang-kadang mikir ya, apakah Wemby itu nggak agresif karena dia kecapean gitu. He's fatigue karena he has to do it on both ends, right? Offense and defense. Jadi game ke-6 ini sebenarnya mental dan karakternya pemain Spurs ini sih akan diuji, serta juga skills ngelatihnya Mitch Johnson sih. Apalagi kalau gue denger katanya wasitnya James Williams. I don't know itu bener apa nggak sih rumornya, karena kan James Williams itu wasit yang pakai sepatunya Shai Gilgeous-Alexander. So ini akan menarik sih. Tapi kalau feeling gue sih harusnya Spurs akan bounce back in a big way again. Dia akan respon lagi. Mereka main di home kan juga lumayan bagus. Gue sih berharapnya sih San Antonio will take game 6 and seriesnya akan balik lagi ke OKC Thunder untuk game ke-7. Hari ini ada berita NBA lainnya adalah Joe Mazzulla akhirnya terpilih sebagai Coach of the Year. Dia mengalahkan JB Bickerstaff dan juga Mitch Johnson sebagai finalis untuk Coach of the Year. Menurut gue lumayan layak ya, apalagi kita tahu juga they were without Jason Tatum most of the year. Banyak yang bilang ini akan jadi gap year, banyak yang bilang juga Boston Celtics mungkin aja nggak masuk nggak masuk playoff. But they prove us wrong, di mana mereka selesai dengan rekor kedua terbaik di Eastern Conference, yaitu 56-26. So yeah, I think untuk Joe Mazzulla well deserving. Congratulations kepada Coach Joe. Ini adalah pelatih favorit gue sih, walaupun dia blunder terakhir masukin starting lineup gak jelas di playoff, tapi
I really like him a lot. Gue sering banget nontonin podcastnya sih. Orangnya cukup menarik. And kemarin ini juga ada All NBA Team Selection yang udah di-announce. First team ada Shea, Luka, Kate, Jokic, and Wemby. Second team ada Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jalen Brown, Kawhi Leonard, dan juga Kevin Durant. Third team ada Jamal Murray, Tyrese Maxey, Jalen Johnson, Chet Holmgren, and Jalen Durant. Gue sih first of all cuma mikir, kok nggak ada Cat, nggak ada Scottie Barnes, nggak ada Ant-Man gitu loh. Tapi gue sih mikir sih harusnya Scottie Barnes sama Cat yang paling layak sih untuk masuk ke All NBA Selection ini. I don't know tapi harus siapa yang dikeluarkan. Gue agak kaget dengan adanya Jamal Murray sih. Jujur gue agak kaget dengan adanya Jamal Murray ataupun juga Chet Holmgren. Tapi ya susah ya kalau lo best record in the NBA masa cuma Shea doang gitu yang mewakilkan kan. Jadi kayaknya itu kenapa Chet Holmgren harus ada. But yeah, that's my feeling though untuk tentang All NBA Selection. Dan ini juga main rekornya LeBron 21 kali masuk All NBA Team juga akhirnya patah ya. Benar-benar end of an era untuk LeBron James. So itu aja untuk timeoutnya. Thank you so much. Akhirnya survive bikin timeout hari ini karena hari ini gue akan ke Bogor untuk ngeliput game kedua playoff antara KBS melawan Bogor. Semoga seru, semoga banyak panas tensinya. Itu yang gue harapkan. Tapi seneng banget sih untuk bisa bikin timeout hari ini. At least timeoutnya untuk Spurs nggak telat ya guys. Nggak telat tapi kayaknya sih nonton dikit ya. Karena kayaknya kalau Thunder yang menang views timeoutnya agak turun deh. Kayaknya fans-fans di Indonesia kebanyakan pada lebih suka ngeliat Thunder kalah kayaknya daripada Thunder menang. So ya itu aja sih once again. Selamat Idul Adha untuk semua yang merayakan. Enjoy your day with your family. Spend some quality time with your family today. But yeah, thank you so much guys for watching. Terima kasih yang udah hari libur ini tetap menyempatkan nonton Timeout. I really appreciate everybody. Jangan lupa guys, if you love Timeout, please show some support. Jangan lupa untuk scan the QR code, daftar jadi member agar gue bisa terus bikin Timeout. Hey, thank you so much guys for watching, and I will see you guys again later. Peace out everybody. Please join my channel, guys.